Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana kemajuan kemampuan bersepeda kita, atau bagaimana kita berlatih dengan terstruktur dan terukur, maka kita membutuhkan alat ukur yang presisi. Salah satu alat ukur terbaik yang banyak digunakan adalah power meter. Tetapi, power meter termasuk barang mewah bagi kebanyakan pesepeda amatir. Apalagi bila hanya sekadar pesepeda rekreasi. Syukurnya, kita masih bisa terlatih dengan terukur tanpa menggunakan power meter. Setidaknya ada dua metode berlatih secara terstruktur dan terukur, yaitu berlatih berdasarkan zona daya yang membutuhkan alat power meter, dan berlatih berdasarkan zona detak jantung. Walaupun tidak terlalu akurat karena masih dipengaruhi faktor di luar kemampuan kita bersepeda, detak jantung tetap berharga dan berguna sebagai alat pelatihan. Jika kita tidak memiliki pengukur daya atau power meter, kita dapat menggunakan zona latihan detak jantung untuk menargetkan aspek kebugaran dan kinerja tertentu. Dan jika kita berlatih dengan kekuatan, detak jantung memberikan konteks penting untuk latihan kita. Apakah kita seorang pemula atau pesepeda berpengalaman? Inilah yang perlu kita ketahui tentang pelatihan dengan detak jantung. Bagaimana detak jantung dapat digunakan dalam pelatihan bersepeda? Banyak pesepeda menggunakan monitor detak jantung selama latihan. Kita dapat menggunakan monitor detak jantung yang menggunakan tali dada atau jam tangan, atau bisa juga menggunakan monitor yang dipasang di pergelangan tangan seperti Apple Watch, Fitbit, atau Garmin. Namun opsi terbaik adalah monitor detak jantung yang menggunakan tali dada. Monitor detak jantung sebagai pengukur intensitas selama latihan sangat berguna untuk mengukur beberapa indikasi yang kita butuhkan selama latihan, yaitu variabilitas detak jantung. Variabilitas adalah detak jantung interval antara detak jantung tidak konsisten. Dan variabilitas dalam ritme ini dapat menjadi indikasi tingkat sensitivitas sistem saraf parasimpatis kita. Singkatnya, heart rate variability atau HRV yang lebih tinggi menunjukkan respon yang lebih besar terhadap rangsangan akut, yang berarti kita cenderung lebih banyak beristirahat. HRV yang lebih rendah menunjukkan kelelahan yang meningkat. Denyut jantung istirahat. Denyut jantung istirahat biasanya diukur segera setelah bangun tidur dan sebelum beranjak dari tempat tidur. Dari hari ke hari, detak jantung istirahat seharusnya tetap relatif konstan. Seiring waktu, detak jantung istirahat pesepeda ketahanan dapat menurun. Tetapi detak jantung istirahat yang rendah bukan menjadi tujuan pelatihan. Peningkatan detak jantung istirahat merupakan indikasi kelelahan dan sering dialami oleh pesepeda yang mendekati kondisi overtraining. Namun, peningkatan detak jantung istirahat juga bisa diakibatkan oleh dehidrasi atau paparan ketinggian. Latihan dengan detak jantung versus power meter. Menggunakan alat ukur power meter memungkinkan kita mengukur secara langsung upaya yang dilakukan ketika bersepeda. Sedangkan monitor detak jantung, hasil pengukurannya kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor di luar bersepeda, seperti kurang tidur, mengalami depresi, bertumpuknya tekanan pekerjaan, ataupun tuntutan kehidupan. Itu sebabnya kenapa beberapa pesepeda secara keliru menganggap detak jantung tidak relevan atau ketinggalan zaman. Bisakah kita berlatih secara efektif tanpa power meter? Sangat bisa. Pelatihan berdasarkan detak jantung berhasil dan telah berhasil sejak monitor detak jantung tersedia secara luas 40 tahun yang lalu. Bagi banyak pesepeda, latihan dengan kekuatan dan detak jantung bukanlah proposisi semua atau tidak sama sekali.
Di samping harganya mahal, power meter dirasa kurang fleksibel. Power meter tertanam di sepeda kita, biasanya menyatu dengan crankset atau pedal, dan kita sedikit kerepotan untuk memindahkan power meter ke sepeda lain karena harus bongkar pasang crankset. Berbeda dengan monitor detak jantung yang terpasang di badan kita, sehingga memungkinkan kita mengukur detak jantung walaupun menggunakan sepeda yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi detak jantung latihan. Nilai detak jantung yang ditampilkan monitor detak jantung adalah pengamatan terhadap respons tubuh terhadap aktivitas fisik kita, bukan berdasarkan ukuran langsung dari upaya yang kita lakukan. Upaya langsung yang kita kerahkan adalah seberapa besar otot bekerja. Upaya ini yang direkam oleh power meter. Semakin besar upaya yang dilakukan oleh otot, maka semakin besar pula permintaan oksigen. Dan semakin besar permintaan oksigen, maka semakin cepat detak jantung. Seberapa cepat atau lambatnya detak jantung inilah yang diukur oleh monitor detak jantung. Pengukuran detak jantung ini adalah pengamatan tidak langsung dari apa yang terjadi pada tingkat upaya otot. Penelitian telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa ada korelasi kuat antara respons detak jantung dan perubahan beban kerja seorang pesepeda. Dan penelitian itu memungkinkan ilmuwan dan pelatih olahraga untuk mulai membuat zona pelatihan detak jantung pada tahun 1980-an. Ada banyak faktor yang mempengaruhi detak jantung seorang pesepeda. Faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab ketidakakuratan hasil pengukuran upaya kita ketika bersepeda. Faktor-faktor berikut diketahui mempengaruhi detak jantung olahraga. Suhu tubuh. Saat suhu tubuh kita meningkat, detak jantung pada intensitas latihan tertentu akan meningkat. Peningkatan sistem peredaran darah kita adalah upaya tubuh untuk menurunkan suhu tubuh. Naiknya suhu tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas latihan kita, tetapi juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Ketika kita bersepeda di hari yang panas, suhu tubuh akan naik dan otomatis detak jantung pun turut naik. Kafein dan stimulan lainnya. Saat kita mengkonsumsi kafein, baik dari secangkir kopi pagi atau dari gel berkafein selama sesi latihan atau balapan, detak jantung akan meningkat. Kegembiraan atau gugup. Perlombaan adalah peristiwa yang mengasihkan, dan itu menyebabkan respon adrenal yang meningkatkan detak jantung. Respon emosional lainnya, termasuk frustasi, kemarahan, dan kecemasan, juga dapat mempengaruhi detak jantung. Status hidrasi. Meskipun perubahan detak jantung karena status hidrasi sering dengan atau bersamaan dengan dampak dari suhu tubuh, denyut jantung juga dapat meningkat dari dehidrasi dengan atau tanpa kenaikan suhu tubuh. Saat volume darah kita berkurang, jantung kita perlu berdetak lebih cepat untuk memberikan jumlah oksigen yang sama per menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi detak jantung selain tingkat upaya otot dalam mengayuh sepeda, bukan berarti monitor detak jantung tidak berfungsi sebagai alat latihan. Sebaliknya, ini menjadi indikasi bagi kita agar mempertimbangkan faktor-faktor tersebut ketika kita mengamati nilai detak jantung yang tampak lebih tinggi atau lebih rendah dari biasanya. Zona pelatihan detak jantung. Zona detak jantung atau zona HR adalah cara untuk memantau seberapa keras kita berlatih. Zona detak jantung adalah persentase dari detak jantung maksimum kita, detak jantung per menit. Semakin detak jantung per menit mendekati detak jantung maksimum kita, maka semakin besar upaya atau tenaga yang kita kerahkan ketika bersepeda. Zona detak jantung terkait erat dengan ambang aerobik dan anaerobik kita. Memahami hal ini sangat membantu ketika mempertimbangkan latihan zona detak jantung yang mana yang sesuai dengan tujuan kita bersepeda. Misalnya bila kita ingin melatih daya tahan aerobik kita, maka kita berlatih di zona 2 atau endurance berdasarkan 5 zona detak jantung.
yaitu bersepeda dengan detak jantung 65 hingga 74% dari detak jantung maksimum. Banyak metode pembagian zona detak jantung ini. Ada yang hanya dibagi 3 zona, 5 zona, 6 zona, dan lain-lain. Cara menghitung detak jantung maksimum. Menghitung detak jantung maksimum pribadi kita dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Gunakan rumus berdasarkan usia. Rumus klasik 220 dikurangi usia. Rumus ini dianggap tidak akurat untuk orang tua. Rumus yang direvisi 208 dikurangi hasil kali 0,7 dikali usia lebih baik, tetapi masih didasarkan pada analisis statistik dari sejumlah besar hasil tes lab orang lain. Formula seperti ini juga meleset karena faktor-faktor seperti genetika, fisiologi, dan obat-obatan tertentu dapat menyebabkan hasil detak jantung maksimum yang berbeda untuk orang-orang dengan usia yang sama. Dapatkan tes stres di laboratorium. Ini melibatkan ahli jantung untuk menyiapkan sesi. Atau jika kita bercita-cita menjadi atlet kelas dunia, pergilah ke fasilitas pelatihan elit. Lakukan tes detak jantung maksimum lapangan kita sendiri. Sebelumnya harus dikonsultasikan dengan dokter, karena uji detak jantung maksimum ini membuat jantung kita mencapai intensitas maksimum, yang bagi sebagian orang akan berbahaya bagi jantung mereka. Uji detak jantung maksimum di lapangan adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang secara akurat mencerminkan faktor pribadi dan fisiologi kita. Uji detak jantung maksimum di lapangan bisa dilakukan dengan waktu 20 menit tunggal atau 2 percobaan dengan waktu 8 menit. Adalah tes lapangan yang umum digunakan untuk menetapkan detak jantung maksimum. Tes mana yang tepat untuk kita? Umumnya, tes 8 menit lebih baik untuk pesepeda pemula. Pesepeda yang sangat bugar akan lebih baik melakukan tes 20 menit. Sebelum uji detak jantung maksimum, bersepedalah 10 menit dengan kayuhan dan gear rasio sedang. Kendurkan otot kaki kita, kendurkan pikiran kita. Kemudian, bersepeda 30 detik dengan cadence hingga 100 rpm. Pulihkan selama 2 hingga 3 menit, ulangi sekali lagi. Kemudian, 5 menit bersepeda dengan kayuhan mudah setelah usaha keras terakhir. Mulailah upaya 20 menit dengan upaya berkelanjutan maksimum. Bersepeda dengan kecepatan paling tinggi yang mampu kita raih. Upaya yang ideal adalah upaya di mana kita bisa mempertahankannya selama 20 menit. Perkiraan detak jantung ambang laktat kita adalah 95% dari detak jantung rata-rata dari 20 menit uji coba. Kemudian, bersepeda dengan kayuhan mudah selama 15 menit untuk pendinginan. Perhatian, uji detak jantung maksimum lapangan ini hanya bagi pesepeda yang benar-benar bugar dan telah berkonsultasi dengan dokter. Ingat jantung kita. Bagi pesepeda pemula atau yang kebugarannya kurang bagus, cukup gunakan rumus saja. Zona latihan detak jantung 5 tingkat. Akhirnya, Anda dapat berlatih ke rencana pelatihan yang menggunakan pendekatan multizona. Di bawah ini adalah salah satu contoh beberapa zona detak jantung yang dapat digunakan untuk pelatihan. Zona 1 atau pemulihan atau mudah. 55% hingga 65% dari HRM. Zona ini dapat digunakan untuk hari latihan yang mudah, pemanasan, atau pendinginan. Zona 2, aerobik atau dasar, 65% hingga 75% HRM. Digunakan untuk sesi latihan yang lebih lama. Kita dapat mempertahankan zona upaya dasar ini dalam perjalanan jauh. Dan kita masih bisa tetap mengobrol sedikit dengan mitra latihan kita. Zona 3 atau tempo, 80% hingga 85% HRM. Zona ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Kita hanya bisa mengucapkan kata per kata saja, tidak dalam kalimat penuh. Zona 4, ambang laktat, 85
hingga 88 HRM. Di zona ini, tubuh kita akan memproses asam laktat dalam jumlah maksimum sebagai sumber bahan bakar. Di atas tingkat ini, asam laktat menumpuk terlalu cepat untuk diproses dan membuat otot lelah. Pelatihan di zona ini membantu tubuh kita mengembangkan efisiensi saat kita bersepeda dengan kecepatan maksimum yang berkelanjutan. Zona 5, anaerobik, 90% ke atas dari HRM. Zona kecepatan maksimum ini, kecepatan seperti ketika pesepeda mendekati garis finish, bertujuan melatih sistem neuromuskular. Tubuh kita belajar cara merekrut serat otot tambahan dan cara menembakkan otot dengan lebih efektif. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.